para mahasiswa PPK Prajabatan. Ketemu lagi, mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Dan tentu saja saya tahu banyak tugas kan, tidak apa, tugas harus dihadapi, itu namanya tantangan. Dan andai kata misalkan kalian stres, misalnya saja ikuti konten suyanto.id mengenai stres. Maksud saya dibikinkan konten itu saudara supaya bisa mengelola stres dengan baik. Di episode-episode berikutnya Anda akan diberi jalan bagaimana mengelola stres dengan baik dan memahaminya sehingga stres itu bisa menjadi motivator bagi Anda untuk move on. Nah, kali ini saudara saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaannya banyak sekali, tapi saya nggak sempat untuk melihat semuanya. Yang penting yang kelihatannya menjadi pusat kegalauan kalian yang akan saya jawab untuk pertama kalinya. Nah, jangan lupa klik subscribe. Supaya apa? Supaya channel ini tetap bisa eksis dan menemani kalian untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Klik subscribe menandakan Anda adalah orang yang bisa berkolaborasi. Orang yang bisa berkolaborasi ada peluang sukses yang lebih besar daripada yang tidak bisa berkolaborasi. Nah, tentu saja video ini bisa terwujud, bisa menjadi konten karena sentuhan tangan kreatif editor channel suyanto.id, yaitu Mas Heri TW, Heri Teguh Wiono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nah, saudara, sekali lagi, yuk berkolaborasi, klik subscribe, share, dan juga komen. Nah, pertanyaan yang penting apa? Yang perlu saya jawab. Ini ya, saya baca seutuhnya ya. Prof, izin bertanya. Ada beberapa sekolah yang didata gurunya pensiunnya ada yang pensiun. Jadi maksud saya ada yang didata guru pensiunnya, ada yang pensiun. Ya dengan singkat kata bahwa di sekolah itu ada guru-guru pensiun. Namun sudah terisi oleh P3K. Itu bagaimana ya nasib jika kami sudah umpama capek-capek PPL di sekolah tersebut, lalu di akhir ada yang masuk P3K. Bukannya lebih baik, Prof, kita dicap dulu sebagai ASN atau calon ASN. Kemudian baru kita bertugas baik PPL maksud saya, maaf, dan pengabdian plus penugasan. Sehingga posisi kita aman dan pihak sekolah pun tahu status kita sebagai apa. Nah, ini pertanyaan yang realistik dalam arti merupakan representasi kegalauan para peserta PPK Prajabatan. Mereka semua merasa bahwa nasibnya nggak jelas. Ya, semua orang yang mau berusaha untuk menjadi ASN memang rasa-rasa itu selalu dimiliki. Nah, persoalannya adalah perlu saudara ketahui bahwa P3K dan rekrutmen guru melalui lulusan PPK Prajabatan itu sangat beda ya. Yang P3K itu tujuannya kan memang untuk memberikan tempat kepada guru-guru honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi, tetapi nggak jelas nasibnya, nggak jelas statusnya. Jadi mereka lebih lama galau daripada saudara-saudara. Lalu bagaimana? Misalkan usulan saudara tadi, bagaimana kalau kita itu di ASN kan dulu, lalu di PPG kan, lalu disuruh PPL, lalu disuruh mengabdi, sehingga sekolah tahu statusnya. Tentu saja itu tidak bisa, karena melawan undang-undang. Kalau ASN itu kalau mau apa? Mau calon ASN, kalau di ASN kan memang harus ada tes. Itu ada undang-undang kepegawaian ya. Jadi ada tes kompetensi. Dan tentu saja Anda pun besok kalau sudah lulus PPK Prajabatan, kalau mau ASN atau P3K itu juga harus tes. Tes sesuai dengan undang-undang
menjadi pegawai negeri itu. Tidak bisa di awal kemudian ditaruh ASN, kemudian dijadikan eh, guru seolah-olah memang bukan seolah-olah guru yang sudah ASN, nggak bisa karena melawan undang-undang. Undang-undang Sidinas juga mengatakan bahwa kalau guru itu harus lulusan S1 dan diploma 4 dan bersertifikat pendidik. Ini adalah undang-undangnya. Sehingga saudara sabar, yang penting saudara menjalani. Jalani dulu, kemudian setelah lulus PPG Prajabatan, saudara memiliki sertifikat profesi, maka peluangnya besar. Saudara juga bisa melamar sebagai guru P3K. Dan sekaligus saya menjawab pertanyaan ini selalu muncul. Apakah pada saat pengabdian bisa mendaftar P3K? Tentu saja bisa. Mengapa tidak? Bahkan saudara-saudara yang sudah lulus PPG Prajabatan itu memiliki keuntungan, memiliki privilege yang lebih tinggi untuk bisa menjadi ASN karena sudah punya sertifikat. Dan ke depan P3K itu syaratnya harus bersertifikat pendidik. Secara dengar kan, mereka yang punya sertifikat pendidik itu nilainya jauh lebih ditinggikan daripada yang tidak. Walaupun tes bidang akademiknya itu lebih tinggi, literasi numerasi lebih tinggi misalkan. Tapi kalau belum punya sertifikat pendidik akan kalah dengan orang yang literasi numerasinya rendah tapi punya sertifikat pendidik. Nah, kemudian isu yang sudah pernah dijawab dengan Dr. Romi mengenai PPL itu pada galau. Di mana nanti PPL itu? Apakah di daerah domisili atau di daerah tempat di mana yang kekurangan guru? Jadi saudara nggak usah mikir itu terlalu serius. Karena apa? LPTK itu juga merupakan entitas yang uh, memiliki otoritas. Jadi saya rasa tidak mungkin serta-merta semua PPL akan dijauhkan sekali dari LPTK. Itu tidak mungkin bisa semua. Walaupun ada beberapa bisa. Tetapi itu kan koinsiden. Kebetulan saja dekat dengan di situ. Tentu skenario-nya yang dimiliki LPTK akan ditempatkan di sekolah-sekolah mitra. Karena persoalannya adalah kalau sekolahnya itu jauh dari LPTK, lalu bagaimana untuk menentukan kelulusan itu kan juga harus dimonitor oleh guru pamong yang berasal dari sekolah itu. Nah, selama ini LPTK itu sudah memiliki guru pamong yang memiliki syarat-syarat tertentu bagaimana supaya bisa menjadi guru pamong karena ingin menegakkan kualitas. Oke, ada yang mengatakan guru penggerak bisa digeruduk dikirimkan ke daerah-daerah PPL. Ini lebih tidak logis lagi. Kalau guru penggerak semuanya dikerahkan untuk membimbing PPL selama paling tidak 6 bulan, misalnya saja, lalu sekolah asalnya bagaimana? Ini kan menjadi persoalan kedua. Persoalan yang pelik juga. Masa sekolah asalnya di mana guru penggerak itu bekerja lalu ditelantarkan. Nah, ini saya kira merupakan fenomena-fenomena yang masih debatable. Walaupun sudah ada edaran, tapi tidak serta-merta bahwa itu bisa dilaksanakan semuanya. Lebih baik saudara, jangan galau karena surat edaran itu. Tanya kepada LPTK. Toh saudara adalah sekarang sedang berada di LPTK itu. Saya kira itulah ya jawaban beberapa pertanyaan yang sekiranya mengganggu saudara-saudara. Sekali lagi, jangan terganggu akan hal itu. Belajar yang baik. Kalau terganggu, kalau sampai saudara nggak lulus, itu malah lebih galau lagi nanti. Jangan menunda-nunda pekerjaan dan jangan menunda tugas. Ya, begitu ya, saudara. Untuk sementara, saya coba untuk melihat pertanyaan-pertanyaan. Oh ya, ada lagi yang bertanya, Pak, tolong diusulkan bahwa PPG Mandiri diadakan lagi. Saya kira tidak gampang itu, karena uh,
pemerintah inginnya merekrut guru itu adalah sangat terukur. Kalau PPG kalau PPG yang mandiri, skema mandiri diadakan, wah itu akan menjadi kelebihan supply, kelebihan guru. Apalagi PPG yang dilaksanakan oleh LPTK yang misalkan saja dari sisi kualitas itu belum bisa mengadakan PPG prajabatan yang skema mandiri. Jadi rasanya usulan seperti itu tidak gampang untuk disetujui. Karena semangatnya pemerintah adalah ingin mengendalikan pendidikan guru supaya memiliki kualitas sesuai dengan harapan, sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pemerintah. Begitu dulu ya saudara-saudara. Jangan lupa saudara tetap belajar dan jaga kesehatan baik-baik. Karena kalau tidak sehat, saudara malah akan banyak mendapatkan masalah. Sehatlah dan jangan galau. Terima kasih dan kita ketemu lagi minggu depan mungkin. Saya akan melihat pertanyaan-pertanyaan saudara di komen-komen channel YouTube suyanto.id. Terima kasih, sampai ketemu.